Beres nih udah. Udin, beres. Akhirnya keluar juga nih. Yamaha RX 125 Twin tahun 76 yang gua dapat dalam kondisi bahan alias bahan pikiran. Hancur waktu itu dapatnya. Jago. Nah, bisa punya tangan stabil gitu tuh. Hari ini gue akan lanjutin motor Chopperland buat Nia. Warna yang gue udah sepakatin sama Fahmi akhirnya adalah hitam semi gloss yang nanti di atasnya akan di pinstripe soal Fahmi. Oke, gue langsung sketch dulu aja kali ya. Sikat, Bor. Sikat. Mungkin sekarang hanya sketch, pewarnaannya nanti. Udah sip? Kelar? Kelar, Bos. Wih, Gimana menurut lo? keren. Udah kering belum sih nih? Belum. Oh, belum? Akhirnya selesai juga nih. Gua bikin pinstripe dan sedikit hand painting di motornya Nia. Hasilnya buat gua sih lumayan. Semoga Nia nanti suka lah. Keren, cakep. Ini emang Nia pengennya gini Ya sih sesuai ya. sama pengennya dia. Pengennya dia. Oh ya untuk warna Mas Fahmi, gue tuh pengennya merah, tapi ada hitam-hitamnya. Jadi kayak pengennya sih gambar rose, tapi tengahnya ada schoolnya. Masih vintage tapi harus tetap girly. Tapi kalau tambahin unsur warna lain boleh kan? Boleh sih asal bagus terserah Mas Fahmi lah kalau gitu. Warna-warnanya juga nyocokin sama nuansa motor ini. Iya. Sekilas kan abu gitu kan. Konsepnya ini disesuaikan dengan apa yang dia mau. Di situ saya bikin tengkorak, kemudian ada mawarnya, warna-warnanya yang ngikutin nuansa yang sudah ada di motor ini. Tempelin motor. Motor buat Nia udah selesai nih. Dengan waktu yang sangat singkat kita selesaiin. Basic motor Chopperland ini sebelumnya gue udah pernah ngerjain. Jadinya dalam proses fabrikasi, Elders Garage juga udah jelas ngerjainnya juga lebih cepat. Untuk cat dibantu juga sama Fahmi. Bener-bener membuat finishing motor ini kesatuan yang utuh dari motornya.
udah cek semua sih sebenarnya, tapi tinggal nunggunya aja nih. Kalau Nia datang, dia pengennya udah. Sebelum Nia datang nih, gue pengen naik lagi. Ukuran sih, ya yang jelas ukurannya nggak sesuai sih motor ini. Sebelum dia datang nih, coba dulu deh. Penasaran juga. Tapi yang paling penting sih sekarang tinggal nunggu Nia datang. Gue pengen lihat ekspresinya Nia lihat motor ini. Terus juga apakah cat dan tema pinstripe-nya juga sesuai yang Nia mau juga. Terus ya ini tinggal serah terima lah sama Nia. Akhirnya bisa kolaborasi lagi nih, Bro. Udah Sekian lama. pertama kita tahun berapa? 2005 lah. 2005. Sampai 2008 mungkin gue suka datang sini buat pinstripe sini. Iya. Seneng banget akhirnya bisa kolaborasi lagi nih sama Borvero di motor ini setelah sekian lama, sekitar 12 tahun lebih ya. Terakhir gue bikin pinstripe di sini nih dan akhirnya kejadian lagi. Iya, sering nginep dulu kan. Iya, nginep. Ini adalah proyek gua berkolaborasi dengan Fahmi lagi setelah cukup lama kita udah jarang berkolaborasi. Awal-awalnya mungkin 12 tahun lalu lebih sih, Fahmi tuh sering banget datang ke Jakarta untuk bantuin pinstriping motor-motor, mobil, sofa, kacamata, dan lain-lain tuh. Jadi emang dulu sih sering banget Fahmi nginep di sini. Jadi seneng aja sih karena project ini akhirnya kolaborasi bareng Fahmi lagi. Motor sih buat gue juga nggak apa-apa sih, cuman sebenarnya kalau iya makanya kan ada gitu ya. Halo. Jadi ini Bang. Hah, iya. Ini motornya. Hari ini gue dari Bandung ke Jakarta ke tempatnya Borvero. Gue pengen ngeliat hasil kolaborasi dari Mas Fahmi dan Borvero. Gue udah penasaran banget pengen ngeliat hasilnya. Ya inilah hasil dari obrolan kita waktu itu yang coba gue cerna. Setelah gue lihat ini hasil motornya dan menurut gue ini luar biasa dan bener-bener apa yang gue pengen. Ada school-schoolnya, ada mawarnya, konsepnya yang bener-bener American jadul retro yang gue pengen, gue suka. Boleh cobain ya? Coba gue juga pengen lihat. Akhirnya motor hasil perbincangan gue dan Fahmi dan Nia udah jadi kenyataan nih. Dalam waktu yang cukup singkat juga gue dan rekan-rekan udah berhasil beresin gitu. Sampai akhirnya kita udah kasih nama juga motornya, namanya Kejang, Kejar Tayang. Puas banget gue sama hasilnya dan motor ini enteng banget karena rangkanya juga udah didesain sedemikian ideal untuk daily use, untuk orang Indonesia juga ukurannya, makanya pas dicobain Nia juga langsung pas posisi duduk dan tangannya gitu. Oke. Cakep ya? Itulah. Iya, tasnya gantungin di belakang. Oh, udah. Iya. Ntar tinggal beli karet buat iketan. Cuman bisa nih di sini ya. Nah, gini aja udah beres. Nah, udah. Cakep. Nah, ini ke sini udah. Iya. Ini ada gitu. Jadi nyaman ya? Iya. Tuh, keren. Wih, pinstripe ya? Iya. Ini yang namanya rose cool, bener-bener. Sesuai sama yang dia mau juga. Waktu dia lihat bagian tangki nih, alhamdulillah Nia suka sama yang udah saya kerjakan, sesuai apa yang dia mau juga.
Ya syukurlah akhirnya semua sesuai apa yang dia mau dan sesuai apa yang direncanakan. Langsung ride nih ke Bandung. Oh, boleh langsung dibawa? Boleh? Oke. Bawa ya, salah aja. Kuncinya di sebelah kiri. Oke. Terus nyalainnya gini deh, tuh kan. Coba nih tolong. Nah itu iya. Dah? Oke. Cobain ya. Iya, langsung aja. Cakep. Keren. Akhirnya chopper yang gue idam-idamkan jadi juga. Dan walaupun gue baru nyampe di Jakarta dari Bandung, capek, tapi gue ngeliat ini motor, aduh energi gue nambah. Dan gue pengen banget bawa motor ini riding langsung ke Bandung hari ini. Coba. Koplingnya enak nggak segitu? Ini pas banget sih, Hah? pas banget buat gue. Mas ya? Ini nih. Iya, kalau udah jalan nanti santai aja, mundur kan lo bilang waktu itu maunya posisinya santai kan. Badannya dimundurin aja, tangannya santai aja. Ya mungkin karena gue belum pasang spionnya aja sama sennya, tapi emang karena gue seneng bikin motor yang ringkes untuk show bike aja gitu. Tapi kalau gue mau pakai harian tinggal tambah-tambahin spion dan sedikit-sedikit kelengkapan motor ini ya chopper harian, chopper land. Akhirnya proyek motor coklat retro selesai juga. Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan rencana di awal. Sekarang saya bisa lebih tenang buat ngerjain proyek di Singapura. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Fahmi juga, dia bilang dia ada project di Singapura. Dan kebetulan gue sama anak-anak emang pengen pergi ke Singapura sih. Jadi ya kita lihat aja sih, ketemu nggak nih sama Fahmi. Mungkin kita bisa sempetin janjian. Akhirnya Mas Iman, Borpero sama Juju datang juga nih, nyampe sini juga. Halo, ini sih. Halo, Bar. Bor. Bar. Halo, ini sih. Halo, Bar. Bor. Bar. Datang sini. Iya, ikut Sherlock aja gue. Halo. Akhirnya nyampe sini juga. Nyampe di Beard Brothers itu, ya gue karena cuma ngikutin Sherlock, nyampe langsung ngelihat motor-motor gitu. Sebenarnya ada beberapa motor yang mencuri perhatian, tapi ya gue cari yang gue kenal dulu aja. Dari kapan? Singapura? Dari kemarin. Yang kerja di sana, yang lagi ngerjain motor tuh bewokan semua gitu. Dan tulisannya emang Beard Brother. Ternyata emang mereka ngasih nama bengkelnya itu karena isinya emang yang kerja berewokan semua. Iya, udah seminggu gua di sini. Seminggu saya setelah di sini, akhirnya Mas Iman, Borpero sama Juju datang juga nih, nyampe sini juga. Kaget juga ternyata mereka beneran datang sini. Ya kan kita udah sebelumnya udah janjian, sempat janjian gitu. Tapi ternyata kejadian gitu mereka datang. Kita salah masuk juga kita belakangnya nih. Iya. Iya, depannya sana. Boleh.
Awalnya saya ngerjain proyek ini, kita ketemu sebelumnya di satu event di Singapura. Mereka ada proyek untuk bikin satu motor yang dia perlukan untuk ikut kontes, salah satu kontes di Kuala Lumpur. Nah dari itu mereka akhirnya call saya tuh di workshop di Bandung. Bisa nggak datang katanya ke sini untuk ngerjain motornya dia. Kolaborasi antara saya, bengkel di Indonesia dan buildernya di Singapura. Nah ini lucu nih, jadi waktu kesini gua kaget ternyata di sini teman-teman pada suka dangdut, Bor. Oh ya? Serius. Nih dia tuh. Nah dia kebenaran pas suka banget sama lagunya Zaskia tuh, Zaskia Gotik. Puter dulu, ya putar-putar dulu gitu. Gua keidean gimana kalau nama motor ini Zaskia. Mengenai motor, itu lucu banget sih kalau pemiliknya memang ternyata tergila-gila oleh Saskia Gotik. Dan motornya bener-bener konsepnya Saskia Gotik udah. Dia pengen banget dan punya cita-cita untuk ketemu Saskia Gotik. Buat gue itu adalah mimpi yang seru sih. Akhirnya dituangin ke motor dan gue paling amazed adalah orang Singapura suka dangdut Indonesia. Dan warnanya, warna-warna sama motifnya gue terinspirasi dari baju-bajunya dia kalau show kayak gimana. Oh gitu, gini Iya. emang dia. Iya, warna-warnanya genjreng-genjreng. Ini bola lo lempar-lempar ya kalau kayak gini. Sementara Vero sama Iman ngobrol-ngobrol sama Fahmi, gue misah tuh ke dalam mau Mizi. Silakan. Halo, saya Mizi dari Beard Brothers Cycle Singapura. Ini ngomong-ngomong, Beard Brother ini dari kapan? Beard Brother ini mulainya dari 2015. Oh, Januari. 2015. Officially registered. Kalau scene custom sendiri di Singapura gimana sih, Mizi? Wah, kalau di Singapura susah. Undang-undangnya ketat betul. Motornya di sini harus tiap-tiap tahun harus pergi ke inspection. Inspectionnya pula every year mereka akan check individual item. Most especially important exhaust. Oh gitu. So exhaust nggak bisa bikin, nggak bisa dibuild dari scratch ya, tak boleh. Harus pakai yang original. Handlebarnya pun harus original. Terus ngobrol-ngobrol tuh tentang scene custom di Singapura, bagaimana Mizi dan teman-teman yang nge-build bengkel ini dan struggle-nya mereka di per-customan di Singapura. Kalau mau ride gitu, biasanya Mizi sama teman-teman kemana ride-nya? Kalau ride, kami selalu ride di Malaysia. Oh gitu. Jadi saya ada di Johor tu ada rumah. Jadi motor-motor yang kami build, kami park di sana. Jadi dari situ kami akan langsunglah ride dari rumah itu kemana-mana aja. Menurut Mizi sendiri, scene custom di Indonesia gimana? Waduh, jealous lah. Kerana seperti baru-baru ini, wah presidennya support motor yang baru itu kan, yang motor Kick-Ass Chopper kan. Kalau di sini jangan cakap, orang biasa pun nggak mau tengok kan motor macam gitu. Kita boleh bersenang hati karena mungkin kita di Indonesia ngelihat iya gede gitu, tapi ternyata begitu gua tanya ke Mizi, kalau menurut lo tentang scene custom Indonesia gimana sih? Dia cuma satu kata, jealous. Ini Fahmi juga yang ngecat? Ini Fahmi juga. Oh, ini kenapa gambar bendera Banzai gitu? Dia Membuat ini acara apa, Jepang. ownernya tattoo artis deh. Oh, Tattoo artis, terus dia banyak karyanya yang ber-Japanese style Oh, gitu, gitu. tattoo Japanese gitu. jadi body udah jadi nih misalnya. Oh ini diem ya. Body udah jadi, lo datang ke sini lo ngecatin gitu. Iya. Masih banyak dong ini. Terus mana lagi? Ini tuh, Jan? gas tank udah sih udah kelar, cuman belum dipasang sini aja. Oke. Gas tank sama fender belakang. Ini yang ketujuh gua motor yang Oh, gua iya? kerjain di sini. Di tempat ini, di iya. tempat ini aja udah Iya. 7 motor. Gue ngelihat Fahmi tuh as a local crafter yang di Indonesia sudah sangat ngetop dan udah mulai banyak banget kerjaannya, dia masih bisa mengerjakan yang di luar negeri. Dia kerjakan di Singapura, ada juga yang di Australia. Yang di Singapura ini buat gue sih cukup takjub karena di tempat ini aja dia mengerjakan 7. Di sini 7, sana ada satu lagi. Ada lagi satu bagger.
Oh gitu, deket sini? Tempatnya jauh nggak? Kebenaran deket. Boleh tuh. Kebenaran deket. Ada di tempat satu lagi, ada Bagger, itu ada motor yang ke-8. Berarti dia sudah mengerjakan 8 motor dan hasilnya dia dihargai sekali di Singapura. Dan sebagai local crafter sih, sesama local crafter, gue bangga banget bahwa Fahmi bisa mendunia sekarang. Jadi setelah ngobrol-ngobrol seru sama Mizi, tiba-tiba Iman Vero ngajak gua cabut. Kemana coba? Ngeliat proyeknya Fahmi yang satu lagi. Kan main Kang Fahmi. Luar negeri, internasional mainnya. Banyak juga jobnya. Ada 4 motor yang salah satunya adalah kolaborasi antar 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah ini Bor. Nah itu Matthew tuh, ownernya. Hey. Hey, Amin. How are you? Hi. This is my friend. Yeah, we Hello. met like 7 years ago. Yeah, 7 years ago. Hello. Iman. I met you. Halo. Hello. Hi. Hi, I'm Matthew from Vicious Cycles, Singapore. My passion for motorcycles started when I was 12. Started doing motocross, then to super bikes, then now custom bikes. Oh yeah, sure. Nih gua ngecat sini juga nih. Ini lu yang ngecat semua ya? Iya, Gila ya. Motornya warna-warni gitu ya. iya. Ownernya maunya cerah gitu. Motor ini beda banget sama yang saya kerjakan sama teman-teman di Beard Brothers. So you built this bike along with Fahmi? Yes, this is 1997 Evolution Road King. So Fahmi is the man for all paint jobs and glitter. So he was chosen to get this paint job done. We put the bike together. But the frame you cut, right? The frame, we did the neck to accept a 30-inch wheel, yeah, to lay frame. Motor kolaborasinya Fahmi sama Vicious Cycles ini konsepnya kan dibilangnya bagger. Jadi emang dari basic motor-motor dengan bag, dengan tas. Jadi biasanya itu motor-motor touring. Yang make juga badannya tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Kayak orang-orang hitam, kalau gue pernah lihat di Amerikanya sih banyak orang-orang hitam yang tingginya pemain basket kayak Shaquille O'Neal gitu-gitu. So when we want to park, we just lay it down. Wih, canggih ya. Tambah lagi parts yang namanya air suspension. Jadi suspensi dengan udara, dengan balon udara dari karet yang kuat, depan dan belakang. Itu yang memungkinkan untuk motor kalau diparkir itu ambles nempel di aspal, di tanah. Untuk catnya sendiri sih, Fahmi sempat ceritain tadi, glitternya tuh khusus lah gitu dan ngerjain 3 minggu di sini. Fahmi untung aja dia nggak hilaf dan pindah ke warga negaraan karena kelamaan di sini, jadi ya beda banget emang. Gue orangnya
pengen banyak tahu ya. Jadi gue nanya tuh, di sana ada apaan gitu. Oh itu ada motor-motor juga. Dan lagi-lagi, ternyata kita salah masuk. Kita masuk dari belakang lagi. Tadi di Beer Brothers masuk dari belakang, ini juga masuk dari belakang. Yang gue samperin adalah sebenarnya pintu depannya. What's up? The other side? The other side is the front of the shop. Oh, Yeah, can we- yeah. You go ahead, take a look. Wow, this is cool bike. It's a 94 Softail. 94 software. Yeah, Softail Springer actually started off like that. Yeah. The owner wanted to do it like a board track racer. Yeah. Yeah. So 3 different shops, 3 different countries Oh, together. ada 4 motor yang salah satunya adalah kolaborasi antar 3 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ada bikinan Vicious Cycle, dari Malaysia ada Gimme Shelter sama Slingshot, dari Indonesia ada Bimo Custom Bikes gitu. Jadi kolaborasi bikin motor itu. 3 different countries. Di different countries collaboration with Television to finish. this bike ya. Yeah, the owner's dream. Ah ini nih rusak nih gue nih kalau udah lihat gini-ginian nih. Entahlah V-Road. Buat gue bengkel workshop di Singapura gue nggak pernah expect ada sesuatu yang gimana gitu. Dan tapi ya lagi-lagi gue harus minta maaf sama bini gue nih. Ya ini kejadian lagi nih, gue minta maaf. Kebiasaan banget nih gue nih, kalau keluar negeri jalan, ada barang-barang second, harganya menarik, mudah-mudahan menarik, tapi gue pengen tahu sih harganya berapa nih. Gue tanya Matthew dulu deh. What is your wish with the custom scene and your dreams lah? We hope to be able to proceed more with more works, more custom job. Hopefully the custom culture grows in Singapore. Hopefully more people come together and enjoy this custom culture in Singapore. So the scene can grow. Yeah, another thing is maybe our COE, which allows the lifespan of the bike to be on the road, to be at a lower price, so the younger generation can enjoy their custom bikes. Satu hal yang menarik dari obrolan gue sama Matthew adalah ketika gue tanya harapannya buat scene custom Singapura. Jawabannya sama Mizi. Mereka berdua nih berharap bahwa pemerintahnya mau mensupport lah atau bisa mensupport apa yang mereka kerjakan, which is berkreasi. Matthew, Hi. is this one for sale? Oh yes, it's for sale. How much is it? A pair? Yeah, a pair complete with the sprocket, if you have the sprocket. I do have, in fact, probably about 600. Iman itu sebenarnya ada jiwa ibu-ibu. Dia senang banget belanja. Orang lagi asik-asik ngobrol, lagi nanya gitu, lagi ngobrol serius. Tiba-tiba doi bawa velg. Ini jual nggak nih? Apa juga mau dibeli sama dia? he always bought something when we went overseas. Yeah, so this one is from Singapore. I'll think about it. Don't think, just buy. Okay, all right. Hey, ternyata ada motor-motor juga di depan ada. Cabut ya udah ayo. Matthew, nice to meet you. Hope to see you soon. Fahmi nggak ikut sama kita? Masih banyak kerjaan, Bos. Saya nggak bisa ngikut tuh. Dia ngajak sih, cuman saya masih banyak kerjaan sini yang harus dikelarin.
Tapi nggak tahu lah kalau misalnya besok udah kelar mungkin saya bisa nyusul sama mereka. Wih, gile belanja Doski. Betul, setuju. Bungkus ya, bungkus ya. Iya, benar. Gila ya, tadi kita udah ride mantai, kita ke Labrador Park. Sekarang kita ada di Mount Faber, di atas bukit. Ya, kalau gue ke Singapura nih, gue selalu nemuinnya orang ini nih, teman gue Japi. Janjiannya sama Japi kebetulan di dealer Harley. Karena Harley Davidson of Singapore berbaik hati minjemin kita motor-motor terbarunya buat kita jalan-jalan ke Singapura. Gue melihat teman-teman Warpix di Singapura nggak nyangka ya, mereka tuh sangar-sangar tapi ternyata mereka adalah sekumpulan pekerja profesional, mereka yang punya day job, dan begitu mereka di atas motor yang gayanya mereka gila-gilaan, tapi mereka semua orangnya santun ternyata. Pertama kali gue kenal anak-anak Warpix itu sekitar tahun 2006. Waktu itu ada event di Malaysia, sebagian Warpix Malaysia dan Singapura datang juga ke event itu. Terus mereka lihat motor bikinan gue dan kita mulai ngomongin soal motor dan akhirnya kita sering nongkrong di parkiran. Setiap kali kita overseas trip itu pergi ke luar negeri gitu ya, mungkin jodoh gua kali ya, gua selalu ketemu, terutama kalau riding nih, gua mostly ketemu atau dapat motor atau dipinjemin motor yang warnanya hijau. Ada keterkaitan kayaknya hijau sama gua. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Setelah kita semua kebagian motor, dan gue kebagian motornya JP, kita start ride. Jalan kita. Gila, keren banget. Jadi akhirnya kita udah nyampe di tempat yang paling tingginya Singapura. Setelah kita ride dari Harley Davidson Singapura, ditemenin sama teman-teman dari Warpix. Teman-teman Warpix benar-benar treat kita, benar-benar diterima banget di Singapura. Kita benar-benar kesini dijamu habis-habisan sama mereka, ditemenin, terus perlakuan mereka juga ya. Banget. Padahal sangar-sangar bentuknya,
sopan-sopan. Serem-serem, tapi tadi sampai kereta apa tadi? Kereta gantung, mau naik kereta gantung. Kita Setelah kita riding, kita malamnya diajak ke namanya Handlebar. Hello, I'm Spoonman from Warpix MC Mother Chapter Singapore. This is my brother. Yep, I'm Jeppy, Warpig MC, President for Mother Chapter. Warpix MC telah dituburkan pada masa 1996. Ya, pada waktu itu lifestyle motorcycle Harley Davidson di Singapura agak kecil. Ya. Sampai sekarang lifestyle motorcycle di Singapura getting bigger and bigger. And but sad to say, kita punya undang-undang di Singapura semakin strict, ya, become strict. That but until today, we still have the passion. We try to work around it to get our bike become the bike that what we wanted to. I kind of created Wicked Wallop 3 years ago. So, because of my passion and the love into custom culture and, you know, the original, the ones that you own, yeah, it's not the same as everybody else. So, you know, you have to customize it to be your own. So we bring friends from Indonesia, we bring friends from Malaysia, from Thailand, everywhere to come here to show what they can do, to make my country understand that this is art. lagi nunggu-nunggunya makanan gue datang, tiba-tiba Jeppy nepok gue dari belakang. Vero, there's something you really gotta see. Bentuknya sih kayak meja aja gitu. Tapi ditutupin sama selimut, pas dibuka. Begitu gue ngeliat Boss Horsefly atau go-kart yang pakai mesin V8. Di situ gue speechless. Gue bilang ini orang yang punya insane. Teman-teman yang di Singapura ini, mereka dikungkung oleh regulasi, peraturan, dan yang gue takjub adalah walaupun mereka tahu limitasinya mereka, tapi mereka tetap mencoba dan mereka masih terus lakukan. Looks rebel tapi nggak rebel gitu. Jadi ya keren banget.
Untuk yang di Singapura ini jelas banget kelihatan mereka tuh sedikit ngeluh sih sambil curhat gitu. Di sini nggak boleh begini, di sini nggak boleh gini, di sini banyak aturan. Walaupun mereka banyak aturan dan banyak batasannya, itu nggak nyetop mereka untuk jalanin passionnya mereka gitu. Bahkan jadinya mereka jadi harus lebih kreatif untuk tetap bisa jalanin lifestyle-nya mereka. Jujur aja gue udah beberapa kali lah Singapura gitu. Cuma baru kali ini gue ngerasain hospitality, keramah tamahan yang sincere, yang tulus. Dan ngeliat Singapura dari sisi yang lain gitu, ke tempat-tempat yang gue bahkan nggak ada di kepala gue gitu. Di Singapura ada itu, salah satunya ya handlebar itu. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kalau kita udah ngobrol bertiga gini nih, artinya udah Aiman. Aduh. Sampai lagi kita di Jakarta nih, kemarin dari Singapura asik juga tuh ya, ridingnya ya. Iya. Gue sih paling suka handlebar nih. Gila ya. Akhirnya lo pada ikut ke sana dan lihat kan yang gue maksud kan. Satu kata sih dari gua buat handlebar, hoarders. Dia nyimpen semua barang-barang yang kita pengen punya. Kalau gue, iya benar. Kalau gue satu kata, ngerti. Ngerti deh. Ngerti banget sih udah pasti. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kalau kita udah ngobrol bertiga gini nih, artinya udah ujung nih. Akhir dari Garage Life Season 2. Kalau kita recap ke belakang nggak kerasa sih ini sebenarnya nih. Cuma kalau gue recap ke belakang, banyak banget hal yang berkesan buat gue di season 2 ini tuh. Kalau gue sih pas ke istana sih, nganterin motor Jokowi ke istana tuh buat gue berkesan banget di season ini. Kan sekarang motor custom lagi tren banget Pak di Indonesia. Ini salah satu yang terbaik lah. Ini kulit buatan Bandung. Sebenarnya karena motor itu prototipe ya, yang pertama, dan itu niat kita sebenarnya menjadi ikon dari produk kita ini dan sebagai media sarana buat sampel juga, buat display sebagai ikon lah. Tapi berhubung yang minta Bapak Presiden, kita ikhlas dan rela, dan ya apalagi ya siapa lagi yang paling pantas untuk menjadi pemilik pertamanya selain Presiden RI. Kalau lu, Man? Gue sih yang paling berkesan adalah gue mesti ngerjain Corvette 63 dan gue harus mengambil decision untuk motong mobil itu karena mobilnya bekas tabrakan ternyata zaman dulunya. Terusan Corvette dari Stingray ternyata sulit banget.
Enak nggak? Enak, tarikan enak, handling enak. Setir juga nggak lari-lari. Iya. Nah, di season 2 kemarin juga kalau menurut gue sih ya, dari di Garage Life ini kita alhamdulillah banget dapet pengalaman-pengalaman yang amat sangat berharga. Gue sih yang paling pecah banget tuh pas ke Amerika, ke Concours d'Elegance. Karena gue kan demen barang-barang vintage lah, demen mobil klasik, motor klasik gitu. Gue happy banget, gue excited banget. Meskipun akhirnya sampai di sana gue speechless sih. Kita bakal ngeliat salah satu car show yang the best in the world, which is Concours d'Elegance, Pebble Beach Concours d'Elegance. Yuk kita lihat yuk. Yang gue suka banget adalah 300 SL, tapi yang roadster, bukan yang gullwing. Ini Miura. Konon kabarnya, ini mobil nih problemnya mesinnya panas mulu. Jadi suka kebakar. Nako ya. Kaca kos-kosan. Ya di season 2 ini sih ada satu yang cukup personal buat gue ya. Jadi gue bikinin motor buat adik gue yang... Ini bener nih buat Adi. Motor ini sih gue buat adik gue sebenarnya. Jadi gue sengaja bikin dan gue kasihin buat dia, surprise-nya buat dia. Dan dia juga nggak tahu bentuknya kayak gimana sebenarnya. Oke, motornya dari Kang Iman udah jadi nih. Hari ini gue bakal test ride. Dari bentuknya sudah keren banget. Music got the best in me. Ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Nah, ini motor yang gue maksud, yang gue bikinin buat adik gue. Jadi ini tankinya dari Idemo, terus stangnya raw aja sih bentuknya. Ngikutin gayanya Abang Vero. Kapan bikin yang buluk-buluk berarti? Gue yang udah 10 tahun gak jalan, udah karatan. Terus gue diundang acara di Jogja, baru dinyalain. Itu sih gue nyalain lagi setelah sekian lama tidur panjangnya, dibangunin lagi. Terus akhirnya gue ke Jogja bawa mobil itu. Terus oleh-olehnya satu pickup isinya tanaman lah. Wah, lurus sekarang parkirnya. Walaupun nggak bisa lihat belakang, tetap aja lurus gue sekarang. Ini nih, Bor, mobil yang gue maksud kan. Ucok Baba ya? Ucok. Yang maksudnya yang dikasih namanya bukan Ucok, tapi dipanggilnya sama anak-anak Ucok. Karena atapnya gue potong sampai pendek. Jadi gosipnya dulu, gue bikinin mobil buat orang yang namanya Ucok. Karena ludah, sekarang giliran aing. Inilah dia, Viva la Vespa! Nah, sekarang
gue mau lagi di rumah nyokap, gue mau ada project lagi nih, satu. Kemarin di season 1 kan kelar tuh ini. Nah sekarang gue tuh pengen banget ngebangun lagi sesuatu yang dulu banget pernah gue pakai, mungkin 10 tahun lalu lah gitu pernah gue pakai, terus udah dibiarin aja. Ini nih Vespa 90, AKA kalau orang-orang bilang darling. Jadi itu tadi hal-hal yang berkesan banget buat kita bertiga di Garage Live Season 2. Mungkin kelihatannya singkat tapi sebenarnya prosesnya panjang. Nah, proses yang panjang itulah yang namanya juga ini reality show gitu. Ada beberapa project yang memang kita berhasil nih, kita hidup, tapi ada juga beberapa project yang nggak kelar gitu. Salah satunya adalah Vespa 51. Itu gua kabar terakhir dari Otto adalah masih ada penyesuaian di sana sini. Jadi ya nggak kelar. Mungkin season 3. Ada nggak sih season 3? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Bikin apa kita ya season 3? Nah, kalau ada lu bikin apa? Kalau gue, waktu kemarin ke Singapura lu inget dong gue beli Oh apa? iya. Tunggu deh nanti. Oke. Pokoknya season 3 gue akan banyak yang Oh, motoran. Motoran. Oke. Mesti isi per mobil-mobilan. ya, dong? Mobil-mobilan. Nggak mau. Mobil-mobilan. enggak, gue motor konten Bor, motor yang kecil. Oke. Gue apa ya? Oh, gue tahu. Gue ada satu sama nih heritage juga dari keluarga, motor. Jadi itu motor waktu keluarga kami pindah dari Solo ke Jakarta, itu adalah motor pertama yang kami punya. Masih ada di rumah gue. Itu mungkin akan jadi bahan buat gue restore. Ya mudah-mudahan lah, kita tunggu di season 3. Kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pihak yang udah support kita di season 2, di Garage Live season 2 ini. Saya Juju Margono. Saya Iman Kusumo. Saya Verolan. Kami dari Garage Live. mengucapkan dadah. Dah.